Kabar sehat? Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin. Siap. Berdoa di dalam hati. Dimulai. Selesai. Baik, saya absen dulu. Alfiatus Soleha hadir. Faril Dwi Elpandi Hadir. Tio Akil Ferdinand, Vivi Dian Agustina, Felisa Dian hadir. Kiki Putri Amelia, Maizaro, Muhammad Arya Esa, Hadir, Pak. Muhammad Zikri Sobri, Muhammad Febrian, Hadir. Fitro, Regina, Rofiatul Adawiyah, Sema, lengkap ya. Baik, Bapak Guru akan memulai kegiatan pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya ada yang tahu enggak materi pelajaran minggu kemarin tentang kegiatan ekonomi ini? Salah satu peran rumah tangga dalam kegiatan ekonomi ada yang tahu enggak? Ya, boleh. Apa peran dari kegiatan ekonomi? Rumah tangga keluarga sebagai pelaku ekonomi. Dalam hal ini rumah tangga konsumen memiliki dua peran, yaitu sebagai pelaku produksi dan pelaku konsumsi. Peran rumah tangga sebagai pelaku produksi dapat dilihat dari pemanfaatan tenaganya untuk perusahaan atau instansi pemerintah. Ya, terima kasih Mbak Rofi. Baik, kita lanjut. Dalam kegiatan ekonomi itu ada berapa? Ada berapa kegiatan ekonomi? Ada yang bisa bantu jawab? Siapa? Kegiatan ekonomi ada 3. 1. Kegiatan ekonomi konsumsi. 2. Kegiatan ekonomi produksi. 3. Kegiatan ekonomi distribusi. Baik, ada yang bisa menjelaskan kegiatan ekonomi konsumsi? Mbak Regina, monggo dipersilakan. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan manusia untuk menggunakan baik barang maupun jasa secara terus-menerus atau sekaligus habis untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang menjalankan kegiatan konsumsi dikatakan sebagai konsumen. Oke, terima kasih Mbak Regina. Jadi itu dari konsumsi. Lanjut, kegiatan kedua adalah disebutkan kegiatan produksi. Ada yang bisa bantu jawab kegiatan ekonomi produksi apa? Oh, Mas Zikri, dipersilakan. Kegiatan ekonomi produksi adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan produksi dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Contoh, kegiatan ekonomi produksi, petani menanam padi di sawah untuk menghasilkan beras. Para buruh di industri tekstil membuat kain baju dan produk garmen lainnya. Penulis membuat buku-buku cerita anak. Terima kasih atas jawabannya Mas Zikri ya. Tepuk tangan. Lanjut, yang terakhir ada kegiatan distribusi. Ada yang bisa bantu ini? Siapa? Mbak Kiki. Monggo dijawab, kegiatan ekonomi distribusi apa? Kegiatan ekonomi distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen.
Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi yaitu membeli barang-barang dari pihak produsen untuk kemudian dijual kepada pihak konsumen. Contoh, kegiatan distribusi di lingkungan sekitar seperti berjualan tempe dan tahu di pasar. Berjualan nugget rumahan didistribusikan di pasar dan toko kelontok. Berjualan kerupuk udang dijual di rumah makan dan warung. Terima kasih Mas Mbak Kiki ya atas jawabannya distribusi. Baik dari kegiatan ekonomi konsumsi, distribusi dan produksi, coba ada yang bisa bantu dari yang bisa dicontohkan dari 3 kegiatan itu dalam kegiatan sehari-hari apa yang bisa kita contohkan? Baik itu melakukan kegiatan konsumsi, kegiatan produksi dan kegiatan distribusi. Apa ada yang bisa bantu? Mbak Vivi? Alvia? Ya? Bisa? Salah satu jenis kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi di lingkungan sekitar adalah pengolahan daging menjadi bakso. Kegiatan produksi seorang pedagang menjual baksonya, kegiatan distribusi, dan penjual yang membeli baksonya, kegiatan konsumsi. Terima kasih Mbak Alvia. Jadi dari ketiga kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi itu bisa kita contohkan penjual bakso. Di mana penjual bakso itu kan membuat, berarti berproduksi. Kemudian dia juga menjual ke sekolah, ke pasar. Dia melakukan kegiatan distribusi. Kalau lapar dia juga bisa mengkonsumsi ya. Jualannya iya. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Baik, kita lanjutkan dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Tentunya dari materi yang saya sudah berikan minggu kemarin sekilas, kita akan mempelajari masalah pelaku kegiatan ekonomi. Baik, untuk menguji kemampuan kita awal, Bapak Guru, saya sajikan tes kemampuan awal. Seberapa jauh kalian telah mempelajari materinya tadi malam tentang pelaku kegiatan ekonomi. Kegiatan yang kita lakukan adalah dengan menjawab beberapa soal yang nanti langsung bisa kita akses hasilnya dengan membarcode lewat perangkat HP kalian masing-masing. Tolong dikerjakan dengan mandiri. Kita kasih waktu 10 menit dari 10 soal. Baik, untuk mengetes kemampuan awal dari materi yang akan kita pelajari, saya bagikan kode QR. Nanti tolong dikerjakan, saya kasih waktu 10 menit. Kerjakan dengan mandiri. Silakan diakses. Bisa dibantu? Gimana Mbak? Bisa?
mengetahui di Google Home. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini adalah mengenai pelaku kegiatan ekonomi. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Adalah untuk menganalisis peran-peran pelaku kegiatan ekonomi dalam ekonomi. Jadi disebutkan ada rumah tangga konsumsi, ada rumah tangga produksi, dan ada rumah tangga pemerintah, dan ada rumah tangga luas negeri atau masyarakat luar negeri. Yang kedua adalah menganalisis model diagram interaksi antar pelaku ekonomi yang disebut dengan circular flow diagram. Ya. Kemudian menyajikan hasil dari peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Baik, Bapak Guru akan jelaskan secara singkat pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi adalah subjek baik perorangan maupun badan organisasi atau pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi produksi, konsumsi, dan distribusi. Jadi kegiatan pertamanya itu apa? Produksi, konsumsi, dan distribusi. Dibedakan menjadi 4 golongan, 4 kelompok. Rumah tangga konsumsi yang disebut dengan RTK, rumah tangga produksi, rumah tangga produsen, dan pemerintah dan masyarakat luar negeri. Lanjut. Apa rumah tangga konsumsi? Rumah tangga konsumsi merupakan pemilik dari beberapa faktor produksi. Apa faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi itu? Ya, sumber daya manusia. Contohnya apa? Keahlian. Kemudian tanah. Kemudian gedung. Di mana dari faktor produksi yang disediakan rumah tangga konsumsi itu yang tentunya nanti akan dimanfaatkan oleh rumah tangga produksi. Imbalannya akan dapat berupa gaji kalau sumber daya manusia bekerja, kemudian dapat upah, kemudian kalau tanahnya disewa maka akan dapat uang berupa uang sewa. Kemudian kalau uangnya kita investasikan di bank maka akan mendapat bunga. Ya, bunga itu ya, bukan bunga yang ditanam. Itu hasil balas jasanya. Kita lanjut. Nah, ini kalian akan menganalisis nanti diagram ini dari pelaku 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Lanjut kepada peran rumah tangga konsumsi. Ini tadi ya. Bisa sebagai produsen, bisa sebagai konsumen. Contohnya tadi, apa tadi? Penjual bakso. Selain dia berproduksi pentol, dia juga bisa mengkonsumsi jualannya, dan juga bisa menjual barang dagang. Lanjut, rumah tangga produksi, disingkat RTP. Perusahaan atau organisasi yang dikembangkan oleh seorang atau sekumpulan dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat. Kira-kira kita butuh pakaian kan? Butuh. Makanya harus ada rumah tangga produksi untuk mencukupi kebutuhan kita dalam berbusana muslim, boleh berbusana sekolah. Kemudian tentunya dalam memproduksi itu rumah tangga produksi membutuhkan faktor-faktor produksi yang didapat dari rumah tangga konsumen yang tadi berupa tanah, sumber daya manusia, gedung, dan sebagainya. Pemerintah, perannya sebagai apa pemerintah itu? Bisa sebagai produsen dan sebagai konsumen. Kalau sebagai produsen apa? Ya, memproduksi suatu kebijakan obat. Nah, kemudian kalau sebagai konsumen adalah pemerintah menjalankan kegiatan produksinya
dengan membutuhkan barang dan jasa dan tenaga kerja. Kan pemerintah itu menjalankan roda pemerintahnya juga membutuhkan tenaga kerja. Contohnya siapa? Bapak, Ibu, guru, kalau di puskesmas, dokter, perawat, bidan. Perannya adalah sebagai pengendali, menciptakan stabilitas ekonomi supaya perputaran ekonomi kita itu berkembang untuk kemajuan masyarakat di suatu negara tersebut. Yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Kenapa membutuhkan masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi? Ya, nanti kita akan mempelajari, kalian bisa diskusikan dengan teman-teman kalian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada ya. Baik, untuk lebih memahami silakan habis ini kita bentuk 3 kelompok yang masing-masing kelompok berisi 5 orang. Silakan untuk menyusun formasi kelompoknya. Silakan. Sudah terbentuk kelompok, 3 kelompok ya? 5 ya. Baik, kita tentukan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ketua kelasnya silakan mengambil RKPD yang akan diberikan. Ya, kemudian Pak Regina, kelompok 3, Piatun Adalia. Dipelajari RKPD tersebut di masing-masing kelompok sudah ada tugasnya. Jangan lupa menyantumkan nama siswa. Ya. Kemudian dibaca petunjuknya, apa yang akan kita diskusikan di setiap kelompok itu. Kemudian di balik lembarnya ada lembar kosong yang akan diisi sebagai bahan hasil apa yang ditugaskan dalam RKPD. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Oh ya, untuk materi dan PPT bisa diakses dengan untuk kelompok 1 yang dianalisis apa? Tentang apa? Tentang diagram ekonomi 2 sektor, Pak. 2 sektor ya. Diagram ekonomi 2 sektor. Kira-kira dalam diagram ekonomi 2 sektor itu yang terlibat siapa saja? Siapa yang bisa jawab? Ya, siapa? Kegiatan ekonominya melibatkan RTP dan RKTK. RTP berperan sebagai tujuan dan sebagai pembeli faktor produksi dan RTK sebagai pembeli. Harga ditentukan oleh penawaran RTK dan permintaan RTP yang transaksinya dilakukan dalam pasar barang produksi. Nah, terima kasih. Bisa dilanjut kerjanya diskusinya. Untuk kelompok 2, bagaimana diskusinya? Tentang apa? Tentang diagram ekonomi 3 sektor. Tentang diagram ekonomi di 3 sektor. Ada kesulitan untuk mengakses materi di bakunya? Tidak ada ya. Hasil diskusinya gimana untuk RKPD-nya? Selesai? Baik. Kita lanjutkan ke presentasi setiap masing-masing kelompok. Kelompok 1 dulu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1, di sini kita akan menjelaskan tentang diagram ekonomi 2 sektor. Perekonomian butuh
dua sektor merupakan hubungan antara dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen atau RTK dengan rumah tangga produsen, yaitu RTP. Sesuai dengan gambar yang ada di depan papan, dapat dijelaskan aliran satu atau pasar faktor, di mana RTP sebagai produsen memberikan barang dan jasa kepada RTK, dan sebagai timbal balik, RTK sebagai konsumen ada harga yang harus dibayar kepada RTP. Untuk aliran yang kedua atau pasar produk, RTK sebagai pemasok faktor produksi kepada RTP, memberikan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, gedung. Sebagai pengguna faktor produksi, maka RTP harus memberikan gaji, pendapatan, rumah, uang, dan lain-lain kepada RTK. Baik, itu mungkin dari kita. Pada kelompok 2 dan kelompok 3 mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Saya, usaha perekonomian tertutup bisa berkembang. Silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Perekonomian tertutup adalah kelas gada, yang berarti tidak ada impor yang masuk ke negara tersebut dan tidak ada ekspor yang keluar dari negara tersebut. Tujuan dari perekonomian tertutup adalah untuk menyediakan semua kebutuhan melalui produksi dalam negeri. Jadi perekonomian tertutup itu adalah kondisi perekonomian yang hanya mencukupi kebutuhan sendiri. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompok 3 untuk kelompok 1? Ada dicukupkan. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri aplaus. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih tadi dari kelompok 1. Kita lanjutkan kelompok 2. Silakan perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan diagram ekonomi 3 sektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perekonomian 3 sektor. Bisa kita lihat gambar diagram 3 sektor di papan. Hubungan antara RTK dan RTP pada dasar sama dengan perekonomian 2 sektor. Yang membedakan adalah hubungan RTK dengan pemerintah dan juga RTP dengan pemerintah atau RTN. Pemerintah sebagai konsumen membeli barang dan jasa dari RTP, dan timbal baliknya RTP sebagai produsen membayarkan pajak kepada pemerintah dan memberikan produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Pemerintah sebagai produsen memberikan retribusi barang dan jasa bagi bunga dan juga berbagai subsidi kepada RTK, dan sebagai gantinya RTK membayarkan kepada pemerintah berupa pajak dan juga termasuk faktor produksi kepada pemerintah. Demikian penjelasan dari kami. Bisa dipahami? Bisa. Apakah ada pertanyaan? Ada. Siapa yang mau bertanya? Saya. Ayo, bagaimana peran pemerintah dalam perekonomian 3 sektor? Bagaimana peran pemerintah dari Perekonomian 3 sektor. ya, silakan dijawab. 2. Peran pemerintah dalam perekonomian adalah menyediakan barang publik
memerlukan pembiayaan pembangunan yang dilakukan pemerintah berasal dari pajak. Demikian, pemerintah akan memungut pajak dan membelanjakannya untuk pembiayaan pembangunan. Contoh fungsi pajak ini adalah menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Itu penjelasan dari kelompok 3. Apakah sudah paham? Demikian penjelasan dari kami dan terima kasih atas semuanya. Kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk presentasi kelompok 3. Dipersilakan perwakilannya untuk maju ke depan. Kelompok 3 tentang apa ya? Diagram ekonomi 4 sektor. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Brian, di samping saya Perkenalkan, nama saya Fadil Dwi Fandi. Perkenalkan, nama saya Petro. kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor seperti dilihat dari gambar papan, meskipun terlihat rumit, namun kalau kita sudah paham konsep diagramnya dari perekonomian 2 sektor dan 3 sektor, pasti kita paham. Interaksi antar perilaku ekonomi antara RTP, RTK, RTK, RTN, RTP, RTN. Pada dasarnya sama, yang membedakan adalah adanya hubungan RTP dengan masyarakat luar negeri dan hubungan antara RTK dengan masyarakat luar negeri. RTP sebagai produsen untuk masyarakat luar negeri, yaitu melakukan ekspor, dan masyarakat luar negeri sebagai produsen untuk RTK atau masyarakat negara kita, yaitu melakukan impor. Demikian dari penjelasan kelompok kami. Ada yang mau ingin ditanyakan? Ada. Mungkin ada yang bertanya untuk kelompok 3. Dipersilakan. Kelompok 1 mau bertanya. Ya, Baik. saya Pak. Apa saja peran masyarakat ekonomi luar negeri dalam perekonomian 4 sektor? Apa saja peran masyarakat ekonomi luar negeri dalam Perekonomian 4 sektor. perekonomian 4 sektor? Silakan dijawab. Adapun peranan masyarakat luar negeri: 1. Perdagangan, kegiatan ekspor dan impor menjadi contoh bentuk perdagangan antar negara yang sering dilakukan. 2. Tenaga kerja. Masyarakat luar negeri berperan sebagai tenaga kerja dan kelompok orang yang membutuhkan tenaga kerja dalam beberapa waktu. Tentunya tenaga ahli dari mancanegara sangat dibutuhkan. Begitu pula sebaliknya, Indonesia juga mengirimkan tenaga kerja ke negara tertentu, misalnya tenaga kerja Indonesia atau TKI. 3. Penanaman modal. Masyarakat luar negeri menanamkan modal ke sejumlah badan usaha. Hal ini membawa keuntungan bagi Indonesia dan masyarakat, misalnya badan usaha swasta asing. 4. Pemberian pinjaman. Dalam peristiwa tertentu, masyarakat luar negeri juga memberikan pinjaman kepada negara lainnya. Tentunya ada kriteria khusus yang harus dipenuhi saat pemberian pinjaman, misalnya pinjaman uang atau peralatan. Pemberian bantuan juga diberikan oleh masyarakat luar negeri dalam kondisi tertentu, misalnya saat terjadi bencana, masyarakat luar negeri memberikan bantuan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kelas untuk kelompok 3. Terima kasih dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, di sini paham ya? Paham. Silakan kembali ke formasi awal, merapikan mejanya. Kemudian kita lanjutkan dengan tes evaluasi akhir untuk pemahaman materi tentang pelaku kegiatan ekonomi. Silakan barcode kode QR-nya dan mengerjakan secara mandiri, jujur, kerjakan sendiri. Untuk tes evaluasi bisa ya? Bisa. Terima kasih. Ada yang dapat 60? Ada. Tidak ada. Oh, Kak Rofi dapat berapa? 80. Wah, alhamdulillah. Mas Enak dapat berapa? 80 juga. 90. Hampir sempurna. Baik, kita lanjutkan kepada kegiatan refleksi bentuk pembelajaran kita hari ini. Sama bentuk refleksinya juga Bapak Guru sudah siapkan dalam bentuk link barcode, jadi kamu bisa mengakses dan menjawab pertanyaannya antara iya dan tidak. Contohnya seperti di papan bisa disaksikan, saya dapat menganalisis peran pelaku ekonomi. Yang kedua, saya dapat menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga konsumsi, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, government ya, dan masyarakat luar. Sampai ada 7 pertanyaan. Silakan akses kode barcode yang Bapak Guru akan sajikan. Kode refleksi pembelajaran kita hari ini. Persilakan. Refleksi sudah dikirim ya? Sudah. Kemudian apa? Kesimpulannya kita pada pelajaran hari ini tentang pelaku kegiatan ekonomi. Ada yang bisa menyimpulkan dari kelompok 1 dulu? Kesimpulan yang didapat dari kegiatan pelaku kegiatan ekonomi. Siapa? Baik, apa kesimpulannya? Baik Pak, kesimpulannya setiap orang memiliki peran yang penting dalam kegiatan ekonomi, baik dari sisi konsumsi, produksi, maupun distribusi. Karena masyarakat bisa jadi tenaga produksi, konsumen produk atau jasa, hingga tenaga distribusi. Kesimpulan dalam pembelajaran hari ini: 1. Untuk mengetahui sumber-sumber produksi barang atau jasa. 2. Untuk mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang sedang dilakukan masyarakat. 3. Untuk mengetahui sumber-sumber penghasil produksi yang dibutuhkan. Dan 4. Untuk mengetahui lokasi produksi yang efisien dalam rangka menawarkan faktor produksi. Terima kasih Mbak Regina atas kesimpulannya. Aplaus untuk Mbak Regina. Lanjut, mungkin dari kelompok 3 perwakilan bisa menyimpulkan siapa? Mas Vio, ayo. Tadi tentang peran konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. 1. Konsumen membutuhkan barang dan jasa dalam kegiatan konsumen berkonsumsi. 2. Lalu produsen berusaha memenuhi berbagai pemerintahan barang jasa melalui kegiatan produksi. 3. Produsen memerlukan konsumen agar mampu terus berproduksi dengan menyediakan barang dan jasa secara berkelanjutan, dan itu juga sebaliknya. Aplaus untuk Mas Vio. Terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan dari kelompok 1 Bapak Syarok, kelompok 2 Mbak Regina, dan kelompok 3 Mas Vio. Baik, sebelum kita
kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, kita sebelum pulang, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.